Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Sowiji Koko. Nah, kali ini saya mau ngelanjutin dari ramuan lambung kronis yang part 1 ya. Itu yang ada polisilinnya, terus daun jambu batu. Nah, terus ada kencurnya, ada kunyitnya, itu yang diparut, yang dimasak di polisilin. Nah, ini lanjutan yang keduanya, istilahnya ini part 2-nya, penyembuhan tahap 2-nya. Yang kemarin kita gunakan polisilin, sekarang kemarin kok kita parut. Nah, sekarang ini kita gunakan rebusan. Nah, daunnya itu kita rebus. Untuk bahan-bahannya itu mudah, gampang dicari ya. Untuk yang pertama, daun jambu batu. Daun jambu batu itu sebanyak 7 lembar. Nah, sebanyak 7 lembar. Kemudian ada daun tapak darah merah, bunga tapak darah merah. Ini seperti ini, bunga tapak darah merah nih di atas nih. Nah, ini bunga tapak darah merah sebanyak 11 sampai 17 lembar. Jadi jumlahnya harus ganjil ya. Jumlahnya harus ganjil. Kemudian yang ketiga itu ada daun sirih merah sebanyak 1 lembar. Daun sirih merahnya 1 lembar. Nah, kemudian ada jahe merah 1 ruas jari. Kemudian ada kencur. Kencur itu 1 ruas jari juga segini, 1 ruas jari. Nah, kemudian ada kunyit kuning 2 jari. Yang namanya kunyit kuning 2 jari itu sini. Nah, ini 1 jari, ini 2 jari ya. Nah, itu terus ada gula merah. Nah, gula merahnya itu 2 sendok makan. Caranya itu begini. Caranya daun jambu kan, daun jambu batu, kemudian daun tapak darah merah, daun sirih merah, kemudian jahe merah ini digeprek dulu, kemudian kencurnya digeprek dulu. Nah, baru kita masuk di panci, kita tambahkan air 2 gelas besar ya. Air 2 gelas besar kita rebus kurang lebih 20 menit ya. Kurang lebih 20 menit. Jangan lupa nanti kalau pas merebus itu dibolak-balik ya, dibolak-balik, daunnya yang di atas jadi ke bawah, yang ke bawah jadi ke atas ya, gitu. Jadi setelah mendidih kira-kira 20 menit, nah itu disaring, diambil airnya. Jadi ampasnya daunnya jangan diikutkan, dibuang ampasnya. Nah, terus itu tinggal airnya aja. Kemudian ada dari kunyit kuning 2 jari. Kunyit kuning 2 jari itu kita parutkan, kita peraskan di ramuan yang ini tadi, yang sudah disaring ya, yang sudah disaring. Kemudian kita tambahkan gula merah 2 sendok makan. Nah, itu nanti kita parut, nanti kita aduk sampai rata ya, aduk sampai rata. Kemudian tunggu dingin baru diminum. Nah, ini diminum 1 hari 3 kali ya, pagi, sore, malam ya. Nah, ini untuk pengobatan di lambung kronis tahap 2 selama kurang lebih 3 hari ya, selama 3 hari. Jadi ingat, ini untuk rebusan 1 kali ngerebus, ini untuk 1 kali minum. Jadi misalnya kalau sore mau rebus lagi, harus buat yang baru ya, itu. Nah, kemudian ini part 2 nya. Nah, nanti ada lagi part 3 nya. Part 3 nya nanti teman-teman bisa ngelihat di video di atas ini. Saya rekomendasikan di atas ini ya. Nah, itu ini part kedua. Nah, part kedua ini dari part 1. Part 1-nya ada di sini, video di atas ini. Lambung kronis ini sudah saya jelaskan semua di sini. Jadi yang part 2, part 3, part 4, nah itu nanti tinggal lanjutan penyembuhan ya. Lanjutan penyembuhan dari lambung kronis. Nah, jangan lupa pantangan makanannya dihindarin dulu ya. Seperti rasa asam ya, merica, kemudian soda. Nah, ini soda ini ada di kue ya, soda itu ada di kue.
kemudian santan. Nah, santan ini banyak kalau santan. Misalnya kue ada kelapanya, nah itu juga kena gitu ya. Jadi nggak harus kolak ada santannya, nggak seperti itu. Misalnya kue untuk nah biasanya tuh ada yang isi inti kelapa, nah itu juga bisa kena karena itu juga termasuk dalam santan. Kemudian ketan, nah itu nggak bisa juga ya. Kemudian air kelapa dan rasa pedas atau sambal itu dihindarin dulu untuk pengobatan penyembuhan di lambung kronisnya ya. Nah, jadi pantangannya boleh dimakan tapi jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Misalnya kalau kepingin makan sambal, jangan makan sambalnya, tapi makan lombok 1 biji, mungkin setengahnya buat ngasih pedes-pedes di mulut, itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Nah, setelah nanti ini di part kedua ini, nanti kita lanjutkan di part ketiganya, kita gunakan ramuan buah-buahan. Nah, ini yang enak tuh yang pakai buah-buahan. Nanti di part ketiganya itu juga bisa mengobatin panas dalam ya. Kemudian asam lambung naik itu biasanya di sini terasa panas, terasa terbakar. Nah, itu nanti di part 3-nya itu obatnya juga ada di situ ya. Nah, ini kalau teman-teman masih kurang jelas, nanti bisa komen di bawah ya. Komen di bawah, nanti saya bantu jawab, saya tuntun, saya bimbing ya. Teman-teman juga jangan bosan-bosan ngelihat wajah saya ini ya, karena saya memang niat saya ini untuk membantu teman-teman ya. Niat saya itu sedekah, apa yang saya milikin saya sedekahin. Nah, kalau saya sedekahin saya dapat pahala ya, gitu. Itu aja dari saya untuk part 2 ini. Semoga teman-teman sembuh dari lambung kronis. Nah, kita lanjut nanti di part ketiganya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Anda lekas sembuh ya.